Konsep Juanda adalah suatu strategi ekonomi yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu. Juanda Kartawijaya. Konsep ini diterapkan dalam rangka rehabilitasi ekonomi nasional pasca krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1950-an. Konsep Juanda berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri nasional yang lebih mandiri dengan mengandalkan prinsip swadesi atau self-sufficiency. Dalam konsep Juanda, pemerintah Indonesia mengembangkan program impor substitusi dengan memproduksi sendiri barang-barang yang sebelumnya diimpor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Pemerintah memfasilitasi pengembangan sektor-sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja seperti pertanian, industri kecil dan menengah. Dalam konsep Juanda, pemerintah Indonesia juga menenangkan pentingnya koperasi dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah mendukung pengembangan koperasi sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Konsep Juanda berhasil menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia pada tahun 1960-an. Meski begitu, konsep ini juga menghadapi beberapa kritik. Di antaranya adalah bahwa konsep ini cenderung melindungi perusahaan-perusahaan besar dan negara, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi perkembangan industri kecil dan menengah. Deklarasi ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Dekon di Jakarta yang merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin, tujuan utama untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Dalam deklarasi ekonomi tersebut, pemerintah juga menetapkan beberapa program dan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Beberapa program dan kebijakan tersebut antara lain pemerintah akan mengambil alih dan mengendalikan sumber daya ekonomi nasional yang penting, seperti industri, perbankan, pertambangan. Selain itu, pemerintah juga akan menempuh kebijakan proteksionisme dan dalam hal impor barang dan jasa asing, serta akan membuka peluang investasi bagi investor nasional. Namun meskipun deklarasi ekonomi pada tahun 1963 dianggap sebagai upaya positif dalam memperbaiki kondisi perekonomian nasional, tetapi pelaksanaannya dianggap tidak efektif dan kurang berhasil. Naikkan laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia tahun 1959-1965 terjadi kenaikan laju inflasi yang cukup signifikan. Inflasi sendiri adalah suatu kondisi harga-harga barang dan jasa di pasar secara umum mengalami kenaikan yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia antara lain sebagai berikut. Kebijakan moneter yang tidak efektif. Pada masa itu, Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan moneter masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya. Bank Indonesia belum memiliki alat yang memadai untuk mengendalikan kenaikan inflasi, seperti instrumen kebijakan moneter yang modern dan sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau operasi pasar terbuka. Defisit anggaran. Pemerintah saat itu mengalami defisit anggaran yang cukup besar. Hal ini menyebabkan pemerintah harus mencetak uang untuk membiayai kegiatan negara, yang pada akhirnya akan memicu kenaikan inflasi. Perkembangan ekonomi yang tidak seimbang. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian masih mendominasi ekonomi Indonesia, sementara sektor industri masih kurang berkembang. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan barang sehingga harga-harga naik. Situasi yang dihadapi suatu negara pada suatu waktu mencerminkan keputusan investasi dan pembangunan mereka sebelumnya. Kebijakan fiskal yang tidak efektif. Kebijakan fiskal saat itu juga belum efektif dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah masih belum mampu mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dengan baik sehingga terjadi defisit anggaran yang berdampak pada kenaikan inflasi. Kenaikan laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia tahun 1959 sampai 1965 disebabkan oleh berbagai faktor
seperti kebijakan moneter yang tidak efektif, defisi anggaran, perkembangan ekonomi yang tidak seimbang, dan kebijakan fiskal yang tidak efektif.